cincinnya istri. Jadi Cincin saya nikah? jual cincin nikah. Masya Allah. Cincin mas kawin, lebih tepatnya cincin mas kawin saya jual. And Waffle waffle gitu ya? itu diambil dari nama istri saya. Kebetulan istri saya namanya Nita, jadi Nita Waffle. Festival Sampang Brand Festival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian mengembangkan brand lokal Sampang. Oke, kita sekarang kedatangan bintang tamu kita. Mas siapa? Boleh diperkenalkan dan produknya apa? Oke, Silakan. baik, saya dari Boleh rada tegak aja nggak duduknya? Keren kan? Biar semangat gitu loh. Yuk. Oke, saya Dawam Yulianto dari Sampang. Kebetulan mempunyai beberapa produk di sini yang saya bawa. Kebetulan ada Waffle sama basreng kacang. Itu salah dua dari produk saya. Boleh. Itu. Untuk produk apa ini? Waffle. Bacanya emang waffle atau waffle atau waffle. Waffle. Waffle Waffle gitu ya? itu diambil dari nama istri saya. Kebetulan istri saya namanya Nita. Jadi Nita Waffle. Saya juga loh. Siapa, Mbak? Nadel. Oh. Kalau yang ini kenapa kacong? Yang basreng? Yang Kenapa nggak satu brand aja? basreng itu saya ngikuti identitas Madura. Kebetulan kan lahirnya di Madura, basrengnya. Kebetulan industrinya juga di rumah saya sendiri di Sampang, Madura. Oh, gitu. Jadi kulturnya supaya menyatu, saya kasih nama kacang basreng. Mungkin bisa dijelaskan Mas terkait kenapa asal mulanya ada waffle sama basreng ini gimana gitu. Biar Asal kita juga usulnya tahu gitu nih. ya. Asal usul Mbah buyutnya gitu loh, Mas. Waffle itu saya bangun 2022 di bulan Agustus. 2022. Berarti dapat 1 Berarti tahun. kemarin. Ya, sudah 1 Wah, tahun. Tapi cabangnya udah berapa, Mas? Sudah anniversary berarti. Sudah hampir anniversary. Sebentar lagi ada promo besar-besaran. Beli Gratis, 1 gratis 3. Serius? Serius. Wah, wajib di festi semua datang Iya, nih. siap. Tapi ada syarat dan Borong. ketentuan. Itu dulu Agustus 2022. Hah? Jadi setelah menikah dapat 2 bulan, saya sama istri itu meniatkan buka usaha. Buka usaha apa ya yang sekiranya simple tapi tetap kita berdua kerja produktif. Kebetulan istri saya juga kerja, saya juga kerja. Jadi tetap bisa punya usaha sampingan awalnya, tapi tetap bisa difokusin di usahanya, tidak benar-benar dikesampingkan. Jadi tetap bisa fokus. Jadi terbangunlah Waffle. Untuk cabang pertamanya ini di mana ya? Untuk Cabang intinya. cabang pertama kali buka itu di teras rumah. Teras rumah itu di mana? Teras rumah. Oh, di teras. rumahnya. Berarti sebelum beristri sudah punya inisiatif untuk menjadi pengusaha muda seperti ini ya. Sebelum punya istri sebenarnya Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan. grogi. Gak apa-apa. Sebenarnya udah beberapa kali buka usaha dan juga masih ada yang berjalan sampai saat ini. Sebelum menikah dan sesudah menikah juga ada beberapa buka usaha. Dan juga kebetulan istri ini juga rekan usaha. Jadi sudah sedikit klop awalnya. Berarti terinspirasi dari istrinya sendiri ya. Kok ada embel-embel awalnya ini? Awalnya Berarti akhirnya sedikit klop, akhirnya begini? klop banget. Oh. Nah, kan awalnya sedikit Terinspirasi dari klop. istrinya. Terinspirasi dari istrinya. Sama-sama dapat inspirasi dari kedua belah pihak. Gimana? Mau nikah nggak kalau udah begini? Iya. Sukses nih banyak cabang. Asalkan Berapa cabang? istrinya berusaha pengusaha ya mau lah. Mungkin bisa nanti dikolaborasikan lah. Boleh kita selalu Istrinya, Mas. open kolaborasi. Istrinya collab. Istrinya di-collab. Gimana tuh? Boleh nggak? Oh, nggak boleh kalau itu garis keras. Collab istri itu gimana? Kalau ini Mas, kan saya nanya tadi belum dijawab. Oh, yang mana? Yang Cabangnya ada cabang. berapa? Cabangnya kebetulan itu ada belasan. Tak sebutin kotanya aja itu dari Sumeneb,
Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Pandaan, Malang. Lumayan. Untuk strategi pemasarannya gimana kok bisa sampai memiliki banyak cabang seperti itu? Sejauh ini selama 11 bulan berjalan, mau hampir anniversary yang 1 tahun, jujur pribadi belum ngambil keuntungan dari N-Waffle ini, Mas. Jadi makanya tetap kerja supaya N-Waffle itu mutar sendiri uangnya. Jadi ada keuntungan tiap bulan untuk dijadikan Berarti modal dialokasikan lagi. Cabang baru. cabang baru, benar. Jadi Keren seperti juga itu. ya. Tapi untuk ini Mas, strategi untuk bertahan di era yang kan produknya waffle nih. Di era banyaknya waffle yang lain, ya waffle beres krim lah, waffle segala macam, waffle, croffle dan segala macam. Uniknya ini nih apa? Maksudnya bedanya dia dari yang lain apa? Rasa. Mungkin rasa, tapi Kenapa rasa? itu yang bisa menilai kan pembeli. Oh gitu. Nah, terus kita juga aktif di event-event, kita juga aktif di promosi, branding, marketing, juga di sellingnya kita aktif. Kita juga ada alokasi dana itu anggaran untuk Promosi gitu ya? ya selebgram visit ke tempat kami. Jadi tiap bulannya itu kita alokasikan beberapa persen untuk teman-teman selebgram itu visit ke tempat kami. Jadi tiap bulan selalu ada hal baru, juga promo baru ataukah new product launching atau apa. Jadi customer kami itu tidak bosan. Seperti itu. Kan 11 bulan telah melaksanakan atau sudah menjalankan ini. Nah, pasang surutnya itu seperti apa? Saya tidak pernah merasa surut, Mas. Selalu pasang. Selalu pasang. Adapun indikator-indikator surut itu tetap dihindarin. Kan Jadi semakin banyak produk nih. Kan seharusnya lebih dikesampingkan ya waffle. Kenapa kok masih tetap tinggi gitu? Jadi produk ambasadornya tetap waffle. Sampingannya itu ada minuman, ada croffle, stroop waffle itu saya ambil contoh kalau hari raya. Hari raya itu saya nge-launching stroop waffle. Stroop waffle itu makanan kering, tapi bentuknya sama seperti waffle motifnya. Tapi itu makanan kering khusus untuk tamu-tamu lebaran gitu. Jadi saya launching stroop waffle. Benar. Kemarin lebaran kemarin itu alhamdulillah itu nyampe 600 toples di PO-nya, 600 toples orderan. Nah, itu kita PO di Berarti Instagram. selain waffle di situ juga ada minuman gitu-gitu. Ada ya? minuman juga, ada minuman milkshake, ada squash gitu. Squash. Squash. Squash or squash. Squash. Saya penasaran awal mulanya seperti apa? Kan kan N-Waffle ini pasti membutuhkan modal. Nah, modal awalnya itu seperti apa kok bisa sampai setelah ada hasil langsung dialokasikan ke cabang-cabang baru. Nah, lainnya? ini menariknya. Waffle ini dibangun pas saya lagi down beberapa usaha. Jadi keuangan rumah tangga itu lagi Gonjang-ganjing gitu ya, Mas. gonjang-ganjing di ujung tanduk. Jadi kebetulan saya setelah itu setelah menikah ada cincinnya istri. Jadi saya nikah? jual cincin nikah. Masya Allah. Cincin mas kawin, lebih tepatnya cincin mas kawin saya jual. Itu cincin mas kawin saya yang murah juga, yang 800.000. Jadi saya jual buat modal beli banner, cetakan sama topping-topping. Jadi kebetulan setelah itu meledak dan rame, dipromosikan ke teman-teman ojol dan banyak yang suka, kebetulan banyak yang suka. Baru bulan kedua kita buka outlet pertama yang di luar itu di Jalan Raja Wali. Jadi untuk Jadi sebelum adanya usaha waffle ini sebelumnya udah pernah usaha dong. Udah Apa? pernah usaha, Apa, makanan ada juga yang atau yang lain? masih bertahan, ada yang udah tutup. Apa tuh? Yang udah tutup itu banyak, Mbak, belasan. Jenis makanan juga atau? Ada yang jenis makanan, minuman, kedai juga, jasa juga ada. Ada yang ya jasa yang paling banyak. untuk Jasa. produk unggulannya kan mesti ada nih di setiap usaha-usaha apa ya Mas? Produk unggulannya sampean. Setiap usaha yang mana ini? Yang sudah selesai atau yang Yang ini sudah dong, masih berjalan. yang masih berjalan, yang bisa
dikatakan stabil di usaha saya itu masih laundry sama counter. Itu lokasinya di Sulawesi Selatan, Makassar. Kan kebetulan sebelum saya menikah saya di Sulawesi Selatan selama 4 tahun. Di Nah, Makassar. di Makassar. Ya, jadi di sana sambil kerja, sambil buka usaha, buka tutup usaha, ternyata yang jodoh kata orang Madura, jodohnya di laundry sama counter HP gitu. Counter pulsa bukan HP. Berarti sampai sekarang masih? Masih stabil. Pasca waktu mempertahankannya corona itu masih lumayan stabil karena itu kan masih dalam kebutuhan pokok. Sama orang-orang masih dibutuhkan. Kecuali kayak gini saya belum paham juga seandainya ini buka di 2019. Gimana nasibnya? Karena saya juga aware terhadap masalah, aware terhadap sosial. Basreng ini apakah orang nanti bakal bosen atau bakal gimana? Bakal seiring jalannya waktu, apalagi peralihan makan minuman ini kan cepat. Nah, itu Pasti yang ada hal baru, ada terus hal cara baru. mempertahankannya gimana? Kan banyak brand-brand baru Ya, gitu, inovasi makanan Mas. baru Nah, gitu. tiap minggu, tiap bulan ada hal baru, makanya harus aware terhadap masalah sosial di sekitarnya. Contohnya, di Sampang saya pakai glaze topping coklat itu pakai Innova. Ternyata pas Innova? saya aplikasikan di Pamekasan, Mobil. ya nama glaze-nya Innova. Pas saya aplikasikan di Pamekasan, ternyata orang sana tidak cocok. Sukanya malah yang ke Elmer. Jadi harus mempelajari sosial budaya tiap daerah masing-masing gitu, Mas. Kalau untuk yang basreng ini produksi sendiri berarti ya? Basreng ini kebetulan repacking. Jadi kan di tempat produksinya Waffle ini ada yang ngepacking adonan. Jadi untuk didistribusikan ke beberapa cabang. Kebetulan kalau pas di atas jam 1 mereka nganggur. Jadi saya tak supply basreng, tak ngambil basreng dari Tasikmalaya. Kebetulan teman saya tiap minggunya itu ngambil sekitaran 60 kilo untuk ngepacking basreng ini. Untuk ngepacking basreng, channel distributor pertama ya tiap outlet Waffle ini. Jadi tiap outlet Waffle pasti ada basrengnya. Oke, bumbu-bumbunya gitu. Itu sendiri Itu atau udah dari dari Udah resell ada. gitu ya? Ya, Oh. benar. Kamu udah pernah cobain belum? Belum, baru pertama. Boleh dicoba Mas? Boleh dong. Tadi udah cobain dong. Ngomongin waffle ya. Gimana rasanya menurut kamu? Belum dicoba tadi. Oh, belum. Tadi hanya mencicipi. Doyan. Siap. Doyan. Soalnya semenjak ada waffle gitu, apalagi di Bangkalan nih Mas. Saya pernah makan di Bangkalan, lihat temen makan tapi gak ikut makan karena malu, yang mau numpang makan itu malu. Tapi gak pernah nyoba. Enggak tuh. Tapi kalau dilihat dari teksturnya seperti makanan-makanan baru tuh apa namanya? Pancong ya? Pancong ya, Kayak benar pancong gitu. pancong. Cuma nggak tahu apa bedanya ini Mas. Iya. Apa yang membedakan pancong. dari pancong sama ini gitu? Sama waffle. Basic Sebenarnya nya itu sama ya. sama. Kecuali croffle. Kalau croffle itu lebih crunchy, lebih garing gitu. Kalau croffle. Tapi kalau waffle sama pancong itu sama kurang lebih. Karena bahan adonnya kurang lebih sama. Kalau pancong itu ada masa delay. Jadi didiemin dulu selama 1 jam gitu adonannya. Kalau waffle enaknya sudah ngadon langsung bisa dimasak. Jadi gak nunggu-nunggu lagi. Meskipun baru buka bisa langsung orang beli bisa langsung dikonsumsi. Terus kalau resep-resep gitu Mas ya, yang tadi dibilang kalau croffle tuh gini, iya croffle ya, yang harus Iya. didiemin, dia harus kering gitu kan. Kalau waffle yang tinggal adon langsung masak juga bisa gitu. Itu resep-resepnya tuh dari mana? Belajar atau emang sebelumnya udah pernah bikin? Sebelumnya belajar. Awalnya nol banget. Tapi kebetulan istri kan suka masak. Bikin olahan-olahan apa kalau gabut, kalau hari Minggu gitu. Bikin apa. Terus awalnya bikin waffle ini pahit. Bikin waffle itu pahit. Kadang garing, terlalu garing. Kadang nempel ke cetakannya. Karena kalau gak pas itu kadang terlalu ngembang jadi donat. Itu beda-beda. Pernah sampai pecah itu. Berarti komposisi ini belajar sendiri. Belajarnya dari YouTube.
Tapi YouTube itu diolah lagi karena YouTube mungkin ya orang memberitahu resep itu tidak terlalu vulgar sampai detail-detail. Ya basicnya aja kan. Iya, basicnya Untuk aja. bentuknya pun Bisa jadi sekarang serupa sendiri. tapi rasanya itu belum tentu pas atau cocok gitu. Juga saya menyesuaikan permintaan pasar yang di Sampang. Kalau di Sampang ada berapa cabang? Di Sampang sendiri nih. Kalau di Sampang sendiri itu kebetulan ada 3. Mungkin insya Allah kalau di luar Kecamatan Sampang ada di Ketapang sama di Banyuates. Banyuates baru mau launching sih, baru mau launching. Kalau Ketapang sudah Ini ada. lumayan keren juga ya dalam waktu belum setahun. Peserta Wonderfood dia kayaknya udah- sepertinya kemarin. Peserta Wonderful. Iya, banyak peminatnya juga sih Wonderfood kemarin ya. Alhamdulillah. Saya juga beli kok. Iya. Sampean beli? Iya, nggak dikasih gratis soalnya gimana nih? Nggak ada saya berarti. Ada istrinya juga. Nggak ada saya. Jangan curhat di sini. Untuk waffle ini udah ikut berapa event? Atau pernah hadir di festi pertama dulu? Kalau di festi pertama dulu itu di big eventnya kita masih bayi. Kita masih umur 1 atau 2 bulan gitu, saya lupa. Gimana dibandingkan brand-brand lain gitu dulu awal mulanya? Pas ada di festival pertama gitu. Tetap merasa rendah, tetap belajar. Tetap merasa rendah meskipun udah 16 cabang, tapi tetap belajar dari brand-brand besar. Karena kita tetap bersaing seperti itu. Mungkin ada motivasi untuk sobat-sobat Yang mau mulai untuk merintis bisnisnya dari awal, yang dari nol banget gitu. Yang belum punya brand, belum dikenal, belum tahu mau bikin apa gitu-gitu. Oh ya, apalagi Untuk- di kalangan anak muda ini. benar. Untuk teman-teman yang mau mulai usaha, itu variabel pertama bukan, saya dapat kata-kata ini dari YouTube di shorts video. Variabel Reels. pertama itu bukan konsisten, tapi persisten. Persisten itu biarpun kamu berdarah-darah, berluka-luka di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, itu pasti ada penurunan daripada grand opening utama. Pasti ada penurunan. Tapi kamu tetap persisten, tetap bertahan dengan solusi, dengan mencari solusi, mencari celah-celah. Jadi setelah itu, insya Allah setelah 7 bulan kalian belajar, dapat celahnya, setelah itu bisa stabil. Nah, itu terus. Mungkin ada yang disampaikan kepada Tretan Sampang, kenapa harus membeli Kenapa and Festi waffle Fest gitu? ini harus membeli and waffle? Kenapa tuh? Kenapa nggak waffle yang lain begitu loh? And waffle, setahu saya and waffle ini waffle pertama di Sampang. Oh iya. Ya, kalau kroffel itu sudah banyak. Kalau kroffel sebelumnya itu udah banyak. Kalau and waffle ini waffle pertama. Jadi kenapa harus and waffle? Karena menurut saya and waffle itu enak. Enak banget. Enak banget. Legit, manis. Tapi bener enak barusan. Enak kan Mas? Enak. Bener kan? Jujur Bener. pertama kali kan? Pertama kali Enak karena karena gratis. mungkin kalau kedua sama 3 bisa dipikir lagi. Karena beli. Karena beli, iya karena beli. Enak, aku udah coba. Oh iya Mak, untuk harga Harga apa ya sendiri. tadi? Tadi belum ditanyakan untuk harga sendiri ya? Untuk range harganya. Untuk Kisaran range berapa? harganya itu originalnya HET, harga ecer tertingginya, karena tiap kota itu beda-beda. Ngikutin kalau Surabaya ya beda karena ngikutin operasional tiap lokasinya. Untuk yang di Sampang sendiri nih, Di Sampangnya itu estimasi kisaran 5.000-an. 5.000 itu Murah, 5.000 belum yang toppingnya. belum topping. Kalau yang harga ecer tertingginya itu 7.000. 7.000. 7.000 meskipun ada di Food Johnson juga ada. Food Johnson. Juga ada. Itu 7.000 Itu tetap. satu topping 7.000. Belum, itu masih original. Kalau nambah topping, nambah apa, itu kisaran 11.000-an. Semua topping 11.000 rata atau seperti apa? Ada glaze, ada topping. Jadi 11.000 itu udah sama glaze, udah sama topping seperti itu. Apa lagi Mbak?
Mungkin ada yang masih penasaran atau Lokasinya seperti nih, apa? mungkin Festi kan belum pada tahu nih lokasi yang di Sampang nih di mana aja biar kalau misalkan mau beli gampang yang gitu. khususnya di Sampang itu ada pertama di Jalan Diponegoro Sampang. Itu kebetulan rumah saya sendiri jadi di Lorostanian kata orang Madura. Jadi halaman rumah Di sebelah mananya nih? Jalan Diponegoro Gang 4. Di halaman rumah itu tak jadikan kafe, semi-semi kafe, Di tapi Ponegoro ini di ini ya? Apa? timur. Lanteng ya? Ya, Lanteng kalau di Sampang tuh ya. ngetrennya itu Jukut, Lanteng Di Utara. Ponegoro rada bingung gitu ya. Jukut, Oh Jukut. ya, Jukut. Ya, ngetrennya Lanteng di Utara. Kala Anak Sampang itu Jukut, Mm-mm. Lanteng Utara. Yang kedua itu ada di Jalan Raja Wali, perempatan Gudang Garam, ngetrennya. Oh ya. Itu perempatan Gudang Garam. Yang ketiga itu ada di Sampang Waterpark. Oh, yang di renang. Kita Sampang renang sambil Waterpark. makan waffle enak. Untuk enak setiap Car Free Day kan banget. sekarang ada Car Free Day nih di Ya. Sampang. Itu apakah menjual atau tidak? Belum. Belum. Belum pernah nyoba ya? Belum pernah nyoba. Mungkin dalam waktu dekat. Karena tiap momen pasti mikirnya buka cabang, ada event lagi, harus yang dipersiapkan lagi. Jadi Untuk sedikit keteteran. lebih nge-branding aja dulu ya. Ya, benar. Nah, di mana-mana keren. Oke, itu kita sedikit obrolan kita dengan Mas Dawam Yulianti. Yulianto. Sorry. Maaf. Keren banget. Ada berbelas-belas cabang di beberapa kota. Buat kalian teman-teman Festi yang mau cobain Waffle, tadi udah disebutin sama Mas Dawam. Lokasi-lokasi di Sampang untuk mau nyobain, silakan cobain. Terus review sendiri, tag IG-nya gitu. Oh iya, mungkin IG-nya, Mas. Sebelum kita tutup, Oke, promo IG disampaikan. silakan. Ya, Dipromosikan gitu, TikTok. jangan lupa follow IG Waffle yang namanya @nwaffle.id. ada di bawah ini. Ada di bawah ini. Juga basreng kacong juga di Editornya bawah ini. bingung. Ada di bawah atau di bawah sini? Gimana pojok atas? Ya mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari produk Waffle sama Basreng Kacong. Iya. Terima kasih. Dadah.